Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semuanya. Jumpa lagi dengan saya Umar 12 Motor. Kali ini ada motor Yamaha X-Ride. Motor ini tidak berdengung full pumpnya. Itu yang pertama, penyebab motor ini mogok didorong ke sini. Terus yang selanjutnya adalah motor ini kalau di sein kanan ataupun kiri, ini motor langsung mati teman-teman. Nah, pokok permasalahannya seperti apa? Nah, ini tak kasih tahu arahan-arahan mana yang harus dicek terlebih dahulu seperti itu. Nah, kita fokus dulu di area full pump ya, full pump yang tidak berdengung. Contohnya seperti ini nih. Kita kontak nih ya. Ini full pumpnya nggak ada dengung. Nih seperti itu. Kita matikan, nyalakan lagi. Ini nggak berdengung sama sekali. Nah, terus selanjutnya adalah coba kita kontak dulu ya. Area-area speedo gimana? Lampu seinnya nggak nyala. Lampu seinnya nggak nyala, klakson nggak nyala. Terus kalau kita cek untuk double starternya ini nyala. Nah, coba kita cek dulu untuk koil, pengapian koil ya, ada apinya apa enggak. Kita kasih jarak sekitar 1 cm ya teman-teman, 1 cm. Ini kabel terhubung ke masa bodi seperti itu. Kita coba double starter ya, di double starter pun ini enggak keluar pengapian. Nah, kita harus mengecek kondisi arus positif yang masuk ke ECU ya, arus positif sama arus negatifnya seperti itu. Oke teman-teman, kita akan mengecek arus positif dan negatif yang menuju ke ECU ya. Kita sediakan test pen seperti ini, tes pen bolak-balik ya. Terus kita tancapkan di negatif karena kita akan cari yang positif. Nah, kita cari nanti kabel yang berwarna merah ini, kabel merah. Kabel merah ini dia tidak melalui kontak, akan tetapi dia langsung dari aki. Jadi walaupun kontak off atau on, dia akan tetap nyala seperti itu. Kita hitung dulu dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 6 bagian atas ya. Kita tancepin jarum peniti 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Terus kita cek apakah keluar arusnya. Nah, ini dia keluar arus. Coba kita matikan, kita nyalakan kontak, matikan. Nah, ini enggak ada pengaruhnya ya. Dengan kata lain, arus ini standby seperti itu. Terus kita cek untuk kabel negatifnya atau masanya yang berwarna hitam. Kita pindah ke positif, jepit buayanya ya teman-teman. Kabel hitam dia berada di bagian sebelah paling pojok di sini. Kita tancapkan tes seperti ini, tempelkan. Nah, ini masanya keluar. Oke. Berarti dengan kata lain, arus positif negatifnya ini masih ada, nggak ada yang putus di tengah jalan. Lalu kita cek di bagian soket IC full pump. Nah, oke teman-teman, kita akan mengecek soket IC full pumpnya. Kita zoom dulu ya untuk melihat warna kabel. Di sini ada kabel warna merah strip hitam sama biru strip hitam. Kita akan mengecek kabel yang positifnya, yang merah strip hitam. Tancepin peniti atau jarum pentul ya. Kita pindah jepit buaya di negatif. Kita cek nih dengan posisi kontak di on ya seperti ini. Nah, ini dia nggak keluar arusnya atau nggak keluar tegangan seperti itu. Kita pindah di kabel negatifnya, jepit buayanya dipindah ke positif ya. Kita pindah. Nah, ini kita kontak on off pun dia nggak nyala. Adapun ini nyala karena apa? Karena terkena dengan tubuh kita ya. Tubuh kita itu mengandung kayak semacam elektromagnetik yang sangat kecil. Jadi kalau ditempelkan di tangan ini nyala sedikit, kalau enggak ya kayak gitu. Nah, ini berarti enggak ada arusnya sama sekali. Waduh, ini penyakitnya di mana ini?
Nah, lanjut kita cek di bagian positif dan negatif untuk koil. Untuk positifnya ini warna merah, leres hitam, dan juga coklat ya. Ini jadi satu seperti ini. Kita cek, ini pengecekan yang paling mudah ya. Capit buaya kita tancapkan di negatif dengan posisi kontak on. Nah, kita coba cek, ini juga tidak keluar. Terus untuk sinyal masanya ya, ini pindah di positif seperti ini. Kita tempelkan cret seperti ini. Coba di double starter. Ini juga enggak keluar seperti itu. Ya wis, enggak keluar semua teman-teman. Ini penyakitnya ada di mana? Nah, oke teman-teman, karena motor ini sudah kita bongkar, jadi sekalian kita cek untuk tahanan koil ya, apakah koil ini masih bagus atau enggak. Nah, langkah yang pertama adalah kita cek tahanan koil untuk primernya ya. Teman-teman bisa arahkan knob multitester di 200 ohm ya. Ini 200 ohm kelihatan. Kita cek di sini nih ya. Ini ada sekun ya. Yang bawah negatif, yang atas adalah positif. Kita tempelkan dulu negatif ke negatif seperti ini, lalu positif ke positif atau atas, merah atas. Di sini terbaca 2,8 ohm. Lalu kita coba balik seperti ini. Di sini terbaca 2,8 ohm. Berarti untuk tahanan primernya koil ini masih bagus ya. Biasanya kalau untuk tahanan yang masih bagus itu antara 2,6 sampai 3 ohm seperti itu. Nah, sekarang kita cek untuk sekundernya. Kita arahkan di 20 kilo ohm ya teman-teman. Bisa tempelkan positif ke ujung koil. Lalu teman-teman bisa tempelkan negatif multitester di bagian atas ini, lurus dengan kabel koil ya. Kita cek 11,36 kilo ohm. Terus cek yang bawah 11,36 sama. Berarti pengecekannya baik atas ataupun yang bawah itu sama. Kalau untuk standarnya yang sekunder itu di sekitar 9 sampai 12 kilo ohm ya. Berarti untuk koilnya ini masih berfungsi dengan baik. Kalau sudah di bawah rata-rata atau di atas rata-rata, bisa dipastikan kalau di bawah rata-rata ini koilnya lemah. Kalau di atas rata-rata itu biasanya bikin hangus ecunya seperti itu. Tak tunjukin penyakitnya ya, langsung saja to the point. Ini hanya sekedar istilahnya biar teman-teman tahu cara-cara pengecekannya dari mana-mananya seperti itu, biar nggak salah langkah ya. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini. Ini kabel-kabel bodi yang sudah saya bongkar ya. Langkah awal adalah kalian harus mengecek kabel input yang menuju ke kontak seperti ini ya. Ini bisa dilepas seperti ini. Ini langsung dari aki melewati sekring dulu ya toh. Ini ada arusnya. Kita tancepin lagi. Kita cek di bagian yang kabel coklat. Ini kabel coklatnya ada arus. Kalau kita matikan mati, kita nyalakan ya nyala seperti itu. Nah, langkah selanjutnya adalah kalian harus membongkar nih ya kabel bodi yang berada di bagian bawah. Yang sering putus adalah di bagian sini. Oke loh, tak kasih paham ya. Ini putus, menyebabkan kelistrikan yang menuju ke belakang itu pada nggak nyambung seperti itu. Biasanya yang sering terjadi adalah di bagian sini ya. Nah, di sini ada beberapa kabel coklat, 1, 2, 3, ada kabel biru juga. Ini merupakan output dari kontak seperti itu ya. Nah, sekarang kita sambung di sini, tes. Kita cek lagi untuk
pengapian atau arus yang menuju ke kabel koil seperti itu. Nah, ini kita dengan posisi kontak on ya. Kita mau mengecek kabel positifnya. Ini kita tancapin ke negatif aki ya teman-teman. Kita cek seperti ini. Nah, ini nyala. Kalau kita matikan ya mati, nyalain nyala. Oke, kelistrikan udah sampai ke koil. Jangan lupa cek untuk massa ya. Kita jepit buaya pindah di positif, lalu kita tancapkan ke sini, ke kabel warna oranye. Nah, di sini tinggal kita nyalakan kontak, lalu kita pencet double starter ya. Sinyal massa ada, mantap iki lur, mantap sinyal ya, sinyal massanya ada. Langkah selanjutnya adalah kita cek di bagian soket IC full pump, apakah sudah ada arusnya atau belum. Oke, kita matikan kontak dulu. Sprit. Nah, seperti ini. Kameranya kurang ke belakang ya. Kita cek dulu arus positif. Kabel warna merah leres hitam pindah ke negatif ya, ini soket buayanya. Nah, kita tempelkan di sini, tek seperti ini, lalu kita nyalakan kontak. Wah, ini udah ada arus yang masuk ke IC full pump ya teman-teman. Oke, lanjut kita cek untuk sinyal massanya. Capit buayanya kita pindah ke positif ya teman-teman, seperti ini. Kalau sudah, kita kontak on. Nah, ini biasanya dia akan nyala seperti ini, lalu mati. Sekitar 3 detik nyala. 1, 2, 3. Mati ya. Oke. Untuk soket IC full pump ini sudah ada arus yang masuk baik positif ataupun negatif. Lalu kita tancepin di soket IC-nya seperti ini. Oke. Langsung kita cek untuk full pump apakah sudah dengung atau enggak. Kedengaran kan? Seperti itu. Sekali lagi ya, dengar ya teman-teman. Kita matikan, kita nyalakan lagi untuk kontaknya ya, kedengeran ya. Nah, kalau dirasa untuk area coil udah oke, IC full pump udah nyala, ini bisa dipastikan ya teman-teman. Kita cek untuk ini nih. Nah, kabel koilnya dicek. Ini tak kasih jarak sekitar 1 cm ya, 1 cm, dimana kabel ini nanti terhubung ke massa atau bodi. Nah, kita tinggal cek nih pengapiannya seperti apa. Pengapiannya gede guys. Jarak 1 cm ya. Sekarang kita kasih jarak sekitar 1,5 cm. Kita double starter lagi. Ini berarti pengapian koilnya masih bagus. Kita kasih jarak sekitar hampir 2 cm. 2 cm masih mampu guys. Ya wis. Nah, oke, ini pengapiannya sudah, tinggal kita pasang untuk crop businya seperti itu. Motornya bisa hidup. Kalau bisa hidup ya berarti udah beres ya lur. Alhamdulillah, penyakitnya udah ketemu. Seperti ini. Oke, kita nyalakan motornya lur.
Oh, belum dikontak, sorry. Loh, belum bisa nyala. Coba kita engkol. Oke, motornya udah nyala. Nah, seperti ini ya untuk pengecekan tahap demi tahapnya. Nah, buat ownernya nih, kenapa motornya sampean IC full pumpnya itu bisa kebakar? Nah, penyebabnya ada di bagian sini. Kabel coklat dia kawin sama kabel hitam. Ya, ini data isolasi. Jadi nempel seperti ini. Ini nempel, penyebab IC full pumpnya kebakar atau jebol. Nah, selanjutnya adalah penyebab kenapa motor ini kalau desain mati, itu penyebabnya dari sini, dari arah kiprok. Kabel kiprok atau soket kiproknya itu dia putus dari arah pusat. Nah ya, jadi ini sudah tak solder langsung. Ini pakai dua kabel biar arusnya kuat, karena ini arus yang putus adalah arus yang positif atau arus yang menuju ke pengisian aki ya. Ini udah tak isolasi ya. Ini kabel warna merah yang menuju ke aki. Jadi istilahnya itu gini teman-teman, di bagian pusatnya sini putus, itu terkadang masih nempel, terkadang masih enggak. Ketika nempel, aki akan terisi. Ketika tidak menempel, aki tidak ada yang menyuplai arus, seperti itu. Dan yang terjadi adalah akinya lemah, sehingga ketika lampu sen itu dinyalakan, maka yang terjadi adalah itu dia kayak rayahan setrum. Rayahan setrum ke injeksi, rayahan setrum ke sein. Akhirnya tidak kuat sehingga motornya mati, seperti itu. Nah, ini untuk menghemat biaya tak akali seperti ini ya. Soalnya apa? Soalnya kiproknya ini masih mengisi dan berfungsi dengan baik, seperti itu. Oke, untuk ownernya udah jelas ya. Nah, terus di bagian IC full pump nih, IC full pumpnya sampean mati. Kita akan kasih tahu bagaimana cara mengecek IC full pump ya teman-teman, menggunakan test pen bolak-balik ya. Nah, caranya adalah kita tancapkan di soket seperti ini. Lalu kita nih, sebentar tak zoom dulu ya. Nah, di sini kan ada 3 sekun ya, ada 3 sekun atas ya, atas dan juga bawah ada 2 ya toh, kelihatan. Nah, untuk yang atas ini bernilaikan positif, yang atas. Yang bawah ini 2 itu adalah negatif ya, seperti itu. Kalau misalkan kalian sudah dicek seperti ini, kalian tancapkan positifnya yang berada di atas, negatifnya yang di bawah, lalu kontak di on. Ini dia nggak berkedip-kedip, secara otomatis berarti IC full pumpnya bermasalah ya. Lalu pindah ke sebelahnya, terus kontak dinyalakan. Ini juga tidak berkedip-kedip. Ini bertanda adalah IC full pumpnya ini tidak beres. Biasanya kalau kita kontak cret seperti itu, maka lampu LED akan berkedip-kedip sekitar selama berapa ya, sekitar 3 detik kayaknya. Nah, seperti itu teman-teman cara pengecekan IC full pump ya, sangat mudah sekali. Sebetulnya kalau ada IC full pump yang masih baru gitu,
bisa tak contohkan sekalian, tapi karena IC full pumpnya sudah tak pasang, jadinya ya saya hanya bisa mengasih tahu caranya seperti itu ya, kurang lebih seperti itu lur. Oke, kita tancapin lagi. Nah, alhamdulillah penyakitnya sudah ketemu, motornya sudah jos, sudah jadi. Nggak langsung nyala lur. Ini beberapa penyakit motor Yamaha ya, misalkan teman-teman ada yang mengalami di double starter hanya ngek. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah kondisi aki ini harus benar. Yang kedua, dinamo starter seperti itu. Kalau akinya udah benar, dinamo starternya lemah, itu nggak bakalan nyala. Dan biasanya hanya ngek. Nah, ketika bunyi ngek seperti itu, biasanya di bagian koil dia tidak memercikan bunga api. Karena apa? Karena muternya kurang dikit lagi api mercik, kurang dikit lagi api mercik. Jadi hanya kayak ngek seperti itu teman-teman ya. Nah, ini harus diengkol seperti ini. Nah, kalau ini udah pasti dinamo starternya lemah, biasanya angkernya udah pada aus. Karena ini aki-aki tak pinjemin motor lain, ini aki bener ya. Coba kita kasih lampu sen udah nyala. Oke, nggak mati ya wis, berarti alhamdulillah penyakitnya udah ketemu. Lumayan pusing teman-teman ngadepi perkabelan ya, apalagi kalau belum ketemu penyakitnya, itu bikin tidur kita itu nggak nyenyak. Nah, ini udah ketemu. Oke lur, setelah motor nyala kita pastikan dulu untuk pengisiannya ya, sampai berapa. Kita matiin dulu, kita harus tahu kondisi aki sebelum mesin nyala. Ini 13 volt. Lalu kita nyalakan mesinnya ya. Ini naik di 13,1, belum digeber. Oke, 13,6. Pengisian 13,6 ya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya ketika kalian ngecek untuk pengisian aki, cek juga arus yang menuju ke tegangan positif soket IC full pumpnya ya. Kita cek arus yang masuknya itu sampai berapa. Oke. Arus yang masuk ke soket IC full pump itu sekitar 13,7. Jadi ini masih aman untuk IC full pumpnya ya, karena kalau arus yang masuk ke IC full pump itu sampai 14 volt atau bahkan di atas 14 volt, itu biasanya nanti IC full pumpnya bisa kebakar ya. Jadi harap diperhatikan kalau kalian menjumpai motor keluarga Matic Mio J seperti ini ya, dikontrol sekalian baik pengisian yang ke aki ataupun arus yang masuk ke IC full pumpnya seperti itu. Kalau pengisiannya overcharge ya, itu kalian harus mengecek dulu di bagian massa bodi. Massa bodinya kendor atau kenceng. Kalau massa bodi ini kendor, biasanya pengisiannya bisa overcharge seperti itu. Nah, ini penyakitnya udah ketemu lur, alhamdulillah lur ya. Nah, buat ownernya nih ya, berarti untuk penyakit motor sampean, yang pertama, penyebab full pump tidak dengung adalah di bagian IC full pump yang kebakar
ya. Penyebab IC full pump yang kebakar karena ada kabel output dari kontak warna coklat yang gancet sama kabel warna hitam atau massa. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah penyebab motor ini di sein diaktifkan. Kenapa motor mati? Karena di bagian soket ini ya, terutama soket untuk arus positifnya yang menuju ke aki, itu dia korosi atau patah yang berada di dalam, yang menyebabkan terkadang pengisiannya sampai ke aki ataupun terkadang pengisiannya tidak sampai ke aki. Kalau pas dilalah pengisian tidak sampai ke aki, secara otomatis ketika aki ini berkurang voltasenya, itu dia nanti rayahan sama injeksi sama lampu sein ya. Ketika lampu sein diaktifkan, akhirnya apa, arusnya terbagi ke injeksi sama ke sein, akhirnya nggak kuat, motornya mati karena akinya nggak ada yang mensuplai pengisian. Nah, ini punya sampean, kiproknya tak bikin seperti ini nggak apa-apa ya, ini untuk menghemat biaya. Soalnya ini barangnya kalau saya perhatikan ini masih ori, masih berfungsi, pengisiannya juga bagus. Jadi ya tak akalin seperti ini, tak bikinkan kabel keluar, dalamnya tak solder, tak kasih lem besi. Jadi ini intinya berfungsi saja gitulah ya. Kalau toh mau dibeliin yang baru itu nggak apa-apa. Soketnya ini nggak tak potong ya, soketnya masih utuh. Nanti tinggal dicopot-copot saja, tancapkan lagi di sini. Terus untuk soketnya sedikit saya cowok, tapi ini nggak apa-apa, soketnya masih bisa ditancepin seperti itu. Terus kalau untuk yang lain-lain nanti menyusul ya teman-teman, kondisi setelah motor ini jadi, terus inrenya bagaimana, apakah masih ada masalah apa enggak seperti itu. Tapi saya rasa sudah sembuh seperti itulah. Wis, mudah-mudahan bermanfaat ya lur. Makasih banyak.